Pembacaan doa kami persilakan kepada pembaca. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita tundukkan hati, berdoa bermunajat kepada Allah, berharap kegiatan ini berjalan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, detik ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati bermunajat kepadamu ya Allah. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kehusyuan dan keikhlasan dalam doa-doa kami. Ya Aziz, Ya Basir, dalam pengawasanmu pagi ini di tempat ini ya Allah, kami berkumpul dalam acara silaturahmi dan pembukaan bersama pelatihan berbasis kompetensi BLK Kabupaten Kepulauan Selayar. Karena itu ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu demi kemaslahatan hidup kami ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemberi. Kami menyadari sepenuhnya ya Allah bahwa kegiatan ini ditujukan agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya, meningkat ekonominya, sejahtera kehidupannya. Olehnya itu ya Allah, kami mengadu kepadamu, kiranya segenap yang terlibat dalam kegiatan ini senantiasa amanah, mendapat perlindungan dan rahmat-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami dalam suasana silaturahim ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa bagi mereka yang menjaga silaturahim, sungguh Allah akan panjangkan umurnya ya Tuhan kami. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkanlah. Jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah ya Allah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, maka dekatkan. Ya Allah, ya Rabb, golongkanlah kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat-Mu, termasuk mensyukuri bantuan usaha yang telah kami terima selama ini. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kubur nikmat, karena sungguh kami sadar bahwa semua ini adalah bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yakini sepenuhnya bahwa pemimpin kami saat ini adalah orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi rakyatnya. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau telah perintahkan. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah pemimpin kami dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan memberi nasihat yang baik kepadanya. Ya Allah, kami berlindung diri padamu dari kejahatan, kecurangan dan dusta yang telah kami lakukan. Wahai Zat yang maha luhur lagi mulia,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahi hidup kami ya Allah. Engkau yang maha mendengar lagi maha pengampun. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, laporan panitia yang disampaikan oleh PLT Kadis PMPT SP3 kepada Bapak Muhammad Arsyad SKM MKS MPH dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepulauan Selayar, yang kami hormati Bapak Haji Saiful Arif Sarjana Hukum, Bupati Selayar periode 2010-2012, yang pada kesempatan ini juga sekaligus sebagai pembawa tausiah. Yang kami hormati yang mewakili Kepala BLK UPTP Bantaeng, yang kami hormati para asisten pimpinan UPD Kabak, para camat, pimpinan lembaga perbankan, dan khususnya yang kami hormati, kami banggakan para alumni dan peserta pelatihan BLK Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun maksud dan tujuan kegiatan kita, kegiatan ini dimaksudkan sebagai media silaturahim antara pemerintah daerah dengan para alumni dan peserta pelatihan BLK Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai media sosialisasi kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dikembangkan oleh BLK Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tujuan kegiatan, satu, meningkatnya motivasi dan kinerja alumni BLK dalam bekerja, mengoptimalkan potensi pengetahuan dan skill yang telah didapatkan melalui pelatihan BLK, serta mengoptimalkan pemanfaatan bantuan peralatan kerja yang telah mereka terima. Yang kedua, meningkatnya motivasi para peserta pelatihan untuk dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi segenap aparatur pemerintah untuk senantiasa bekerja optimal dan produktif. Tema kegiatan Selayar bekerja, Selayar produktif dan maju. Tema ini bermaksud memberikan semangat kepada kita semua untuk senantiasa bekerja dengan baik, senantiasa bekerja profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta profesi kita masing-masing. Tema ini juga bermaksud mengingatkan kepada kita semua bahwa kemajuan Selayar yang kita cintai ini sangat ditentukan oleh seberapa maksimal kita bekerja dan seberapa besar tingkat produktivitas kita semua. Peserta utama kegiatan kita hari ini adalah para alumni BLK Kepulauan Selayar, terutama yang telah mendapatkan bantuan. Yang kedua, peserta utama kegiatan kita adalah para peserta pelatihan BLK Kepulauan Selayar yang sebentar lagi kegiatan pelatihannya akan dibuka oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar. Terkait pelatihan PLK ini, disingkat kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Satu, pembiayaan berasal dari APBN. Dalam hal ini melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan
diseluruhkan melalui UPTP BLK Bantaeng dan UPTD BLK Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2020 ini, BLK Selayar diberi tanggung jawab melaksanakan 21 paket pelatihan. Dan ada 5 paket yang disebut dengan pelatihan keliling yang salah dilaksanakan di Kecamatan Pasir Masenggu Timur. Dengan total 26 paket pelatihan, di mana satu paketnya melatih 16 orang, maka pada tahun 2020 ini insya Allah akan terlatih sebanyak 416 tenaga angkatan kerja kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping itu kami sampaikan pula bahwa saat ini juga di Bandung pemuda-pemudi kita sedang mengikuti pelatihan, yaitu sebanyak 15 orang. Dan pada bulan Maret nanti juga akan diutus sebanyak 16 orang lagi untuk mengikuti pelatihan di Serang, Banten. Adapun jenis pelatihan atau kelas yang dilaksanakan dalam 2 gelombang mendatang. Pada gelombang 1 ada 6 kelas, yaitu kelas menjahit, kelas otomotif sepeda motor, kelas komputer, tata rias, kelas konstruksi baja ringan dan tata hidang. Dan pada gelombang kedua nantinya itu juga ada 6 kelas otomotif sepeda motor dan pertukangan serta kelas bahasa Inggris. Kemudian sebagai rangkaian acara pada kegiatan kita hari ini, ada cerita sukses dari 2 orang alumni kita. Yang kedua, kita juga akan melihat bersama video alumni BLK kita yang telah memanfaatkan bantuannya di desa masing-masing. Yang ketiga adalah tausiah bekerja produktif yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saiful Arif Sarjana Hukum. Dan tentu kita akan mengikuti pembukaan pelatihan secara resmi oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar. Pembiayaan kegiatan kita hari ini berasal dari APBD Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja tahun 2020 dan DIPA BLK Selayar tahun 2020. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan hasil monitoring evaluasi tim kami yang telah bekerja sekitar 2 pekan mendatangi penerima bantuan. Dan dari 526 penerima bantuan itu setelah didatangi sebanyak 180 penerima bantuan atau sekitar 35%. Hasilnya bahwa semua alat yang dibantukan itu telah dimanfaatkan dengan baik. Semua yang kita datangi, kunjungi mengatakan bahwa, dan kita saksikan langsung, tim saksikan bahwa alatnya kemudian digunakan dengan baik. Tidak ada sama sekali yang kemudian menjual alat yang telah kita bantukan itu. Kami melihat bahwa kinerja BLK cukup baik. Sarana dan prasarana juga semakin memadai dan tentu akan senantiasa kita tingkatkan. Namun yang sedikit menjadi penghambat dan kadang menurunkan minat peserta untuk ikut pelatihan, ya kadang mempadai insya Allah besoknya sudah tidak mau lagi datang. Karena jalan yang belum baik dan belum nyaman, bahkan tidak aman ya peserta. Ada yang kadang jatuh. Dan alhamdulillah telah staf yang kami peradaban ke Bapak Bupati telah didisposisi, telah disampaikan ke Kepala Bapeda dan Kadis PU. Insya Allah akan dianggarkan perbaikan jalan, akses jalan menuju BLK pada kemudian perubahan 2020. Amin. Akhirnya kami mohon perkenan Bapak Bupati Kepulauan Selayar memberikan arahan dan motivasi sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan berbasis kompetensi BLK Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian pula kepada Bapak yang mewakili Kepala BLK Bantaeng juga kami harapkan sambutan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Bupati Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara pelatihan BLK Selayar secara resmi kepada Bapak Haji Muhammad Basri Ali dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Saiful Arif SH, Wakil Bupati Selayar 2010-2012. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati para asisten Sekda Kepulauan Selayar, para staf ahli. Yang saya hormati para pimpinan OPD se-Kabupaten Kepulauan Selayar, para kabak. Yang saya hormati Kepala BLK Bantaeng. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 lingkup dinas PMPT SPTK, para camat. Yang saya hormati para alumni dan para peserta pelatihan BLK serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini mengikuti acara silaturahim alumni BLK dan pembukaan pelatihan Balai Latihan Kerja Selayar. Salam dan salawat juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, satu hal yang patut disyukuri bahwa sesuai data statistik ketenaga kerjaan BPS Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018, angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong rendah, yakni hanya 1,88%. Angkatan kerja yang dinyatakan menganggur. Namun demikian tentu pemerintah tetap berupaya untuk terus menekan angka pengangguran angkatan kerja tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan, etos kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan melalui pelaksanaan pelatihan kerja. Kami mendapat laporan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, BLK Selayar telah melaksanakan 62 paket pelatihan di beberapa bidang kompetensi, antara lain pertukangan, perbengkelan, baik otomotif, sepeda motor maupun las, operator komputer, teknik pendingin, teknik sablon, tata rias, tata hidang, perhotelan, dan jahit menjahit. Adapun untuk tahun 2020 ini akan dilaksanakan 26 paket pelatihan hingga akhir tahun. Bagi para alumni BLK yang kami cintai, hari ini kami mengundang saudara-saudari untuk hadir di tempat ini dengan maksud untuk tetap menjalin silaturahim, baik di antara sesama alumni maupun dengan pemerintah daerah, sehingga kerjasama di antara alumni dan pemerintah daerah tetap terjalin dengan baik. Selama 3 tahun terakhir ini, pemerintah daerah telah memberikan dukungan kepada para alumni BLK dengan memberikan bantuan alat kerja, baik itu di bidang pertukangan, perbengkelan, dan usaha jahit menjahit. Hingga saat ini pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan alat kerja lebih kurang 520 paket yang terbagi dalam 3 bidang kompetensi tersebut. Mungkin memang belum semua alumni terakomodir untuk menerima bantuan alat kerja karena keterbatasan kemampuan anggaran. Untuk itu pemerintah daerah tetap berupaya untuk memenuhi secara bertahap pada tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Dan bagi para alumni yang telah menerima bantuan, besar harapan kami agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai modal kerja untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok. Kami berharap pula agar para alumni yang telah tergabung dalam kelompok kerja yang telah dibentuk agar bisa mengoptimalkan untuk bekerja secara bersama. Bagi peserta pelatihan yang saya banggakan, perkenankan saya selaku Bupati Kepulauan Selayar turut berbahagia atas diselenggarakannya kembali pelatihan berbasis kompetensi yang sebentar lagi kita akan buka. Kegiatan ini sangat relevan dalam memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan menyediakan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Bahwa pelatihan ini adalah langkah dan modal awal untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kalian untuk terjun ke dunia kerja, baik secara formal dalam suatu lembaga maupun membuka usaha secara mandiri ke depannya.
Oleh karena itu, kepada segenap peserta pelatihan, kami harap dapat mengikuti segenap rangkaian pelatihan dengan baik. Semoga pelatihan ini berjalan sukses dan dapat membawa manfaat untuk pribadi, masyarakat dan daerah Kabupaten Kepulauan Sebaya yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baru-baru datang ke Belanda. Di sana saya bertemu salah seorang Indonesia yang kerjanya itu berkeliling negara dalam rangka memenuhi permintaan pasar terkait dengan kebutuhan yang karena sekarang ini dunia lagi dilanda kekhawatiran. Ya, ada yang namanya virus corona, jadi semua praktis bahan-bahan yang selama ini disiapkan oleh Cina itu tidak bisa masuk. Jadi semua terhalang, baik dia otomotifnya, buah-buahannya, ya segala macam produksi Cina sekarang itu tidak bisa diterima oleh semua pasar di dunia. Sehingga mereka menyampaikan kepada saya, Pak, apa kira-kira yang bisa saya berikan ini? Ya, kalau bisa langsung saja. Macam-macam. Sekarang ini onder deal alat-alat, ya, utamanya perbengkelan itu naik dia punya harga. Nah, ini saya kira banyak peluang-peluang, ya, saya kira dinas terkait maupun pihak pemerintah ini harus memberikan solusi atau memberikan informasi yang cepat kepada para pelaku usaha atau yang mempunyai keterampilan apa-apa barang yang dibutuhkan. Bayangkan itu, kalau dunia ini sekarang gara-gara virus corona ini betul-betul terguncang. Ya, dan ini sebuah kesempatan besar bagi Indonesia karena tinggal barang-barang ini dari negara-negara yang tidak ada virusnya yang diterima. Nah, praktis itu 50% ekonomi dunia itu semua produk Cina semua. Ya, mulai dari pokoknya semuanya, mau permainan anak-anak, mau apa semua dari Cina. Nah, ini saya kira peluang besar. Bahkan terakhir saya dengar di tanah haram ini tidak menerima lagi jemaah haji umroh, ya, karena virus corona ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang bagi kita semua, ya, terkhusus bagi pemerintah secepatnya mengidentifikasi apa kira-kira yang dibutuhkan yang bisa disumbangkan oleh BLK Kabupaten Kepulauan Selayar oleh para peserta yang telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Ya. Mana apa juga masa tidak nuklir sumbang silanya. Ya, koordinasi dengan kementerian, koordinasi dengan provinsi, ya, dan di dinas perdagangan juga. Ya, apa kira-kira yang dibutuhkan di sana? Mana bumbu-bumbunya? Ternyata sekarang mana bumbunya lo butuhkan ngasih? Jintan, cangke, pala. Nah, kalau kita bisa langsung, ya, buat apa? Dan mereka siap itu memberikan pelatihan di sana. Orangnya datang, ya, dia mensertifikasi, memberikan pendidikan agar dia punya kualitas juga bisa langsung diekspor. Jangan pameran katanya di tingkat nasional, tetapi di pameran itu tingkat internasional. Karena di sana langsung kita bertemu dengan pembeli. Bayangkan kalau barang kita itu harus masuk ke Singapura dulu, harus masuk ke Cina, harus masuk ke India, baru dilempar lagi kepada pembelinya. Itu kan bisa mengurangi semua nilai harga. Tetapi kalau mereka bisa langsung dari Selayar, nah itu harganya pasti akan bagus dan ujung-ujungnya tentu masyarakat yang akan mendapatkan manfaat daripada. Makanya nanti saya harapkan insya Allah ke depan agar dipersiapkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk promosi, ya, baik itu pariwisata, industri maupun hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten Kepulauan Sebaya. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kerja berbasis kompetensi tahun 2020 BMK Kepulauan Sebaya saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi samanya kita selalu di sini saja kita melakukan pelatihan, sudah samanya sekarang bagaimana memasarkan, ya. Jadi anda kisah mau pikiri sanyilit jalan maki, kambalin jalan maki, dan supratoni tahu silajar lalapaki itu hasil itu. Tetapi yang pikir kita kamu supaya kepantaran silajar kuliah nikmati, apalah buat masyarakat silajar. Sikon juga baik pertanian, pariwisatanya maupun industrinya. Peserta untuk pelatihan PLK Terima kasih, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan serta kepada para panitia pelaksana kegiatan pelatihan, khususnya pada pelatihan jahit-menjahit, karena kebetulan saya adalah perwakilan dari pelatihan jahit-menjahit alumni 2017. Terus terang, sebelum saya mengikuti pelatihan, memang saya betul-betul tidak tahu bagaimana cara membuat pakaian, mulai dari pengukuran badan, membuat pola, bahkan sampai menjadi pakaian jadi. Namun setelah melakukan pelatihan, alhamdulillah saya bisa membuat pakaian baju sendiri, bahkan sudah bisa menerima pesanan jahitan, baik itu pakaian perempuan maupun pakaian laki-laki. Alhamdulillah sudah bisa, dan ini sangat berguna buat keluarga kami karena bisa menambah kehidupan saya keseharian. Dan saya juga banyak berterima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan jahit-menjahit karena memberikan kepada kami ilmu, pengetahuan serta pengalaman untuk kami. Sesudah saya mengikuti pelatihan, saya langsung mengambil pesanan, memberanikan diri, walaupun saya belum mempunyai mesin, namun saya tetap berjuang dan ingin melanjutkan apa yang saya dapatkan dari hasil pelatihan saya, walaupun saya menjahitnya dengan pakai mesin tetangga. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya bisa berhasil mendapatkan dana. Dari hasil apa yang saya dapatkan itu saya bisa beli mesin obras dan mesin menjahit. Kebetulan karena pada saat itu saya juga tidak tahu kalau akan ada dapat bantuan. Sama sekali saya tidak tahu Pak kalau ada bantuan. Jadi saya memang betul-betul ingin tahu. Jadi setelah saya melakukan pelatihan, saya langsung membeli. Ya, karena takutnya kalau nanti lama-lama kelamaan, kalau saya tidak tingkatkan, pasti saya akan lupa lagi. Iya, jadi saya tetap berjuang walaupun saya pakai modal sendiri. Namun 1 tahun kemudian, alhamdulillah, saya dipanggil dari panitia pelaksana untuk mendapatkan bantuan itu. Dan saya sangat berterima kasih kepada para panitia karena bisa memberikan bantuan kepada saya. Karena berkat bantuan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan saya keseharian. Ya, saya karena alhamdulillah kebetulan baru ini ponakan saya ini adalah salah satu hasil saya Pak. Dia sudah mempercayai saya untuk membuat pakaian untuk dirinya. Kebetulan dia kan orang Makassar, tapi dia mencoba kalau bisa deh bikinkan saya pakaian seragam dengan satu keluarga. Alhamdulillah dia pakai dan dia sangat puas dengan hasil saya, dan dia sangat mendukung untuk itu Pak. Jadi saya untuk kesempatan ini saya punya harapan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para panitia pelaksana, kalau bisa Pak untuk kedepannya untuk lebih ditingkatkan lagi untuk jahit menjahit. Harapan kami dari kelompok jahit menjahit
bisa Pak, untuk ke depan kalau bisa dilaksanakan lagi kegiatan untuk pelatihan membuat baju kaos, karena saya lihat itu Pak, dari pelatihan sablon dengan bordir, kurasa GLP bergerak karena mungkin karena dana atau apa Pak. Jadi kebetulan saya Pak sebenarnya sudah ingin melaksanakan itu untuk memproduksi baju kaos, namun masih ada beberapa mesin yang belum kami dapatkan, karena dari mesin yang kami dapatkan itu hanya untuk pakaian dinas saja, atau dengan pakaian baju blus, dengan baju pesta atau dengan baju sekolah. Jadi kalau bisa Pak, untuk melaksanakan kegiatan untuk pembuatan baju kaos, karena harapan kami untuk mendapatkan bantuan dari beberapa musim yang kami masih butuhkan ini dengan melalui pelatihan ini Pak. Dengan itu kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi Pak atas bantuan yang diberikan kepada kami. Dan dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk cerita sukses atau mungkin ada kesan-kesan dan pesan untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari peserta yang pernah melakukan atau mengenyam pendidikan di kegiatan-kegiatan PLK, yakni jadi penjahit dan pertukangan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tausiah bekerja produktif oleh Al-Ustaz Haji Sepul Arif S.A. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara, panitia penyelenggara, para undangan dan peserta pelatihan yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah. Judul tausiah kita pagi menjelang siang ini, agama itu etos, bukan sekedar logos, apalagi hanya mitos. Judul ini akan saya mulai dengan pesan dalam bahasa puisi. Puisi ini saya pelajari dan hafal untuk jadi motivasi bagi saya sejak saya mahasiswa. Kalau tidak salah ingat, puisi ini adalah pesan nasihat dari seorang filosof berkebangsaan Pakistan bernama Muhammad Iqbal. Dalam nasihatnya bernada puisi, beliau mengatakan, di jalan ini tak ada tempat untuk berhenti. Bersikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan, memegang panji-panji kemenangan. Yang berhenti sejenak sekalipun pasti tergilas oleh roda zaman. Itu nasihatnya yang bernada puisi. Bahasa agamanya wal asri, demi masa, demi waktu asar. Bahasa agamanya wat duha, demi waktu duha. Wal laili, demi malam. Bahasa agamanya fa idza faraghta fansab. Jika selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Bahasa agamanya fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila kalian telah melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bertebaranlah kembali di muka bumi. Cari karunia Allah, lanjutkan tugasmu, pekerjaanmu. Jangan terlalu banyak membuang waktu. Bahasa Inggrisnya don't stop. Jangan berhenti.
Jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti berprestasi, karena waktu tidak pernah mengenal kompromi. Waktu itu ibarat es batu, dipakai untuk mencampur palu butung, meleleh. Dipakai untuk mencampur palu bola, meleleh. Tidak dipakai pun meleleh. Waktu dipakai ibadah habis, tidak dipakai ibadah habis, dipakai maksiat habis, bahkan tidak dipakai pun habis. Tidak pernah ada waktu yang terulang dua kali, tidak pernah ada momentum yang terulang dua kali. Yang berlalu akan terus berlalu. Kalau pernah ada hari esok, tanggalnya sudah beda. Kalaupun ada hari yang lain, tanggalnya sudah beda. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam kaitan inilah kami mendapatkan judul tadi, bahwa agama itu adalah etos, bukan sekedar logos, apalagi hanya sekedar mitos. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, khususnya kepada Pak Arsad dan teman-teman di dinas, apa yang kita lakukan saat ini semakin hari semakin kita perbaiki, agar semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh warga kita yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan dari waktu ke waktu semakin sempurna. Tapi sadarlah sesadar-sadarnya Pak Arsad bersama teman-teman, termasuk di instansi pelayanan manapun, kita tidak mungkin memberikan kepuasan kepada seluruh rakyat secara bersamaan. Ada anekdot seorang khalifah, Pak Arsad, ingin mengkader generasi pelanjut. Saat itu belum ada mobil dinas, saat itu belum ada motor dinas, yang ada kuda dinas. Sang khalifah, si bapak itu mengatakan, kau mau bayar karena ke toa joma. Anaknya sebaliknya mengatakan, ditemo pada doraka, karena satu ekor di kuda dinas itu. Bapak laku kau mana, anak laku ditemo bapak. Akhirnya kesimpulan lapas sahabat turuki bapak yang mengendarai kuda. Tiba di satu kampung Pak Arsad, masyarakat di dusun itu nginyaran memanja. Toto atau lamun anak, murah anak untuk jadi kiding pakat jika bayi nyaman-nyaman. Lah kau mau bapak buka memang anak kau bayi ini murah lah salah begitu ya. Ya Pak Adik Pak, anak mau bayi. Lalu ini tidak putar lagi nyaran, tidak akan ada lagi yang akan mengkritik. Anak bayi. Tiba di dusun berikutnya, lain lagi komentarnya. Pada tulang doraka. Udah tahu surat jarang kau bayi nyaman-nyaman. Lah kemudian nak buka memang bapak. Murah lah salah usik. Nak jadi. Aku si bayang. Ini tidak betul jarang, tidak betul mengkritik. Tak tiba di kampung sana, tidak betul mau jarang. Oh jarang lebih dikini dan beraya kebayi. Aku buka memang pak. Ini tek bayi salah, kena tek bayi salah, kasih bayang di salah. Oh jadi, aku orang ingat. Tidak betul lagi jarang. Sampai ke kampung kau padahal betul awak enggak. Korek jarang nak lingkar kau. Kita tidak mungkin memberikan kepuasan secara bersamaan pada waktu yang bersamaan kepada seluruh warga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Karena waktu terbatas, biaya terbatas, tenaga terbatas. Disinilah pentingnya apa yang disebut skala prioritas. Skala prioritas itulah akan menyeleksi siapa yang punya motivasi betul-betul untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dikasih rangsangan saja sedikit, dia sudah bisa jalan. Seperti yang dikatakan oleh peserta pelatihan tadi yang perempuan. Dia tidak mengharapkan, dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan bantuan peralatan. Dia berinisiatif sendiri sekalipun barangkali minjam. Kalau tidak ada sumber dana untuk proses bantuan, gabungkan dia Pak Arsad. Apakah dengan BPR? Hubungkan dia. Apakah dia dengan desa yang akan ada
BUMDesnya. Kalau pasarnya tertutup, bukakan pasarnya, ada Pak Kadis, bikin aturan kesepakatan di organisasi orang tua siswa. Bahwa di sini karena ada tukang jahit di kampung ini, maka diharapkan yang memiliki pakaian seragam pramuka, merah putih dan lain-lain kepada tukang jahit yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi bukan hanya keterampilan yang diberikan, tetapi juga pasarnya kita bukakan, dan itu tidak melakukan pelanggaran karena kesepakatan para orang tua yang ada di sekolah itu. Ngapain kita terlalu banyak memberi Makassar, padahal ada di Selayar, orangnya ada, tukangnya ada. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.